Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Irul. Selamat malam. Aduh, teteh Tolong- yang paling cantik. Tolong buka kamera, Bang. Aduh, belum mandi ya? Ya, saya nggak apa-apa, Bang. Mau abang mandi kah? Belum mandi kah? Yang soalnya baunya nggak kecium ke sini, kecuali dekat kan suruh mandi sudah. Tapi bauku bikin kangen. Bau membuat aku kangen. Iya. Udah aneh juga Bang ini. Emangnya aku Selamat penikmat malam. bau. Selamat malam Mbak Mekana. Malam juga Bang. Gimana punya kabar? Puji Tuhan kabar baik. Alhamdulillah. Ya silakan Bang. Enggak. Ntar. Gitu lengnya ana tapi roto anu itu tapi Oke silakan Bang. Buka kamera dan tolong bertanya Bang, silakan. Mau bertanya tentang Yesus Allah Maha Kuasa. Yesus Allah Maha Kuasa. Yang dimaksud Yesus Allah Maha Kuasa itu sekuasa apa gitu? Sekuasa apa? Oh, jangan ditanya Bang. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Alkitab bisa memberikan validasi yang akurat. Karena apa? Seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu. Itu dasarnya dari mana Bang? Dari Alkitab. Sebab Tuhan Yesus Kristus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan hari ke-7 dia berhenti dari penciptaan itu. Karena dia sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Dengan sempurna begitu indah dan teramat baik. Lalu hari ke-7 dia berhenti dari penciptaan. Itu bukti yang paling akurat Bang. Bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Berarti langit dan bumi ini ciptaannya Tuhan Yesus ya? Ya betul. Terus jika Bapak dan Roh itu bagaimana? Bapak dan Roh itu? Jadi, bentar ya, saya dulu. Kita harus tahu dulu, Bapa itu siapa. Orang Israel mengatakan bahwa Allah atau Elohim itu adalah Bapa mereka. Yaitu di Yohanes 8 ayat 41. Orang Yahudi berkata, Bapa kami adalah satu, yaitu Elohim, Allah. Nah, Tuhan harus mengaku dia adalah Allah Elohim itu sendiri. Nah, jadi kita sudah tahu siapa itu Bapa ya. Dan Roh itu siapa? Nah, Alkitab berkata bahwa eksistensi dari Elohim itu adalah roh. Roh yang berkuasa. Dia juga yang menciptakan roh manusia. Zakaria 12 ayat 1. Nah, eksistensi dari Allah itu adalah roh yang berkuasa. Nah, roh yang berkuasa itulah yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu yang namanya Yesus Kristus. Karena Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, yaitu di Matius 1 ayat 18. Jadi roh itu adalah Allah itu sendiri, sebab Bapa itu adalah roh. Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri, yang tertulis di 1 Timotius 6 ayat 16. Seperti itu Bang. Terima kasih, silakan. Ada lagi? Berarti tadi apa? Bapak itu sama dengan Yesus ya, berarti? Iya, Tuhan Yesus itu Kristuslah Bapa, Bapa itu, pencipta langit dan bumi. Maaf ini Mbak, saya mau bertanya lagi nih. Untuk yang apa namanya? Tentang adanya anak Tuhan tuh di Kristen bagaimana ya? Anak Tuhan, katanya Yesus ini anaknya Tuhan gitu. Enggak ada pernah tertulis Yesus Kristus anak Tuhan. Oh, enggak ada. Ya. Ketika dia datang ke dunia dia disebut anak Allah
anak manusia, gembala yang baik, sang juru selamat. Itu gelar kehormatan buat Tuhan Yesus. Nah, anak Tuhan itu kita nih yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan tertulis di Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan semesta alam yang namanya Yesus Kristus disebut anak-anak Allah. Anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memanggil kami anak. Anakku, anakku. Ya, jadi Tuhan Yesus itu memanggil kami anak. Karena dialah Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu mendengarkan doa-doa anak-anaknya. Apalagi kalau ada anak-anak Tuhan Yesus ya, orang Kristen yang disakiti. Ketika kita mengadu kepada Tuhan kita, Bapa mana yang gak akan membela anaknya? Pasti dibela. Berarti Tuhan Yesus tadi itu berfirman. Tuhan Yesus itu ya dia berfirman, bersabda kepada para nabi, kepada umatnya. Siapakah yang diberi sabda oleh Yesus pertama kali? Ya kepada malaikat, kepada Adam. Bisa tidak dibuktikan dengan kitabnya atau dalilnya? Yesus itu bersabda kepada siapa pertama kali? Ya dia bersabda ketika dia menciptakan langit dan bumi. Iya, bersabda kepada siapa? Kok bersabda siapa? Waktu itu emang sudah ada manusia. Ketika dia bersabda, dia berfirman di Kejadian 1 ayat 2, berfirmanlah Allah. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Dia berfirman kepada siapa? Sedangkan manusia waktu itu belum ada. Dia kan berfirman. Dia menciptakan langit dan bumi kan dengan firman-Nya, dengan kuasanya. Jadi kalau kamu tanya berfirman kepada siapa? Ya pertanyaannya kurang tepat aja, karena Tuhan Yesus itu adalah yang ada dan yang ada. Jadi dia berfirman demi dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan tertulis di Ulangan 32 ayat 39. Ya. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman demi aku yang hidup selama-lamanya. Nah, Tuhan itu berfirman demi dia yang hidup selama-lamanya. Dia juga bisa memberikan firman-Nya atau sabdanya kepada para nabi, kepada umatnya, kepada malaikat, begitu Bang. Iya, maksud saya itu sabda pada nabi siapa dulu gitu loh. Ya banyak nabi-nabi di Israel Bang, karena nabi-nabi itu memang hanya berasal dari Israel. Kan itu tertulis firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis di Injil kan? Ya di semua kitab yang tertulis di Israel Bang. Nah makanya saya mau tanya gitu. Firman Tuhan yang pertama kali, firman Yesus itu apa? Firman pertama kalinya saya mau tahu. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dia berfirman dari dirinya sendiri yang hidup kekal abadi selama-lamanya Bang. Dia menciptakan langit itu dan bumi dengan firman-Nya. Berarti dia berfirman untuk dirinya sendiri. Ya untuk siapa? Karena waktu itu belum ada malaikat, belum ada manusia. Dia berfirman untuk dirinya sendiri. Bukannya dia pemilik firman, kenapa dia berfirman pada dirinya sendiri? Nah, terus berfirman kepada siapa? Orang dia sendiri yang ada dan yang ada, kekal abadi. Terus bagaimana dia menyampaikan untuk diimani? Kalau itu firman dia. Ya makanya dicatat dalam kitab untuk kita imani. Gimana sih Bang ini? Kok nggak nyambung? Saya tuh mau bertanya Mbak, gitu kan? Kan ya udah Tuhan tuh berfirman, Yesus berfirman. Lah saya bertanya, kalau memang Yesus itu berfirman kepada siapa? Ya berfirman demi dirinya sendiri. Lah kan dia pemilik firman. Oke, saya tanya dulu, Tuhanmu berfirman pada siapa pertama sekali? Loh, bingung. Kenapa pertanyaan saya dibalik? Saya itu kan bertanya karena saya nggak tahu. Gitu loh. Sudah dijawab tapi masih ngeyel, nanya terus. Ya makanya saya balikkan supaya abang itu terbuka pikirannya gitu loh. Ya. Giliran ditanya dia nggak tahu, kan, bingung, linglung. Mbak Megana, kenapa saya nggak linglung? Saya udah kan tadi saya tanya. Ya udah kalau nggak linglung jawab. Tuhanmu pertama sekali berfirman kepada siapa?
Loh, Mbak Mekena tahu siapa Tuhan saya? Ya makanya saya tanya Tuhanmu siapa dan berfirman kepada siapa? Nah, karena saya itu belum tahu Tuhan saya berfirman pada siapa, saya tanya ke Mbak Mekana. Karena Mbak Ya Mekana tadi kan saya sudah jawab Tuhan Yesus berfirman demi dirinya sendiri. Tadi saya sudah bacakan ayatnya loh. Ulangan 32 ayat 40. Tadi saya sudah bacakan ya. Ini ada ayatnya loh ya, saya pakai data lagi. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya, aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Haleluya. Itu, dah. Berarti dia berfirman untuk dirinya sendiri. Terus bagaimana dia menyampaikan firman itu? Sehingga diimani oleh Mbak Mekana juga. Ya itulah makanya sabdanya, firmannya itu diberikan kepada para nabi, kepada umat Israel. Makanya para nabi itu menulis dalam satu kitab. Makanya saya baca dan saya percaya. Nah, saya copy sekarang saya paste. Mbak Mekana bilang firmannya kepada para nabi, betul tidak? Saya tanya, firman pertama pada nabi, firman yang seperti apa? Coba. Ya ini sudah ditulis, inilah firmannya ya. Nah jadi gini, ketika Allah berfirman, yang pertama sekali itu dicatat oleh Nabi Musa, tetapi dia sudah berfirman kepada para nabi, kepada para malaikat. Ya kan ada urutannya, Mbak. Firman pertama itu seperti apa? Misalkan Tuhan itu berfirman tentang kejadiannya manusia, cara dia membuat manusia, cara dia membuat bumi, kan ada firmannya. Ya, cara dia membuat manusia. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti itu firmannya Tuhan, kepada. Berarti firman Tuhan yang pertama itu firman membentuk Tuhan. Aduh, ini kemana ini? Nah, makanya saya bertanya, katanya Tuhan itu berfirman. Saya bertanya firmannya pada siapa? Berfirman pada nabi. Saya bertanya, firman yang pertama kali diturunkan. Kan tadi bilang Tuhan Yesus itu berfirman demi dirinya yang hidup selama-lamanya, berfirman kepada para malaikat, berfirman kepada para nabi, kepada umat, kepada manusia. Sampai sekarang Tuhan Yesus itu berfirman sampai kekal abadi selama-lamanya, gitu loh. Nah iya, saya bertanya, masa firman itu turun langsung satu blok gitu? Saya tanya firman yang turun pertama kali itu firman yang seperti apa? Tadi kan saya sudah bacakan dalam Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah sabdanya kepada para nabi di Israel, makanya ditulis oleh Nabi Musa. Oh, berarti firman yang pertama itu? Ya, tentang dia menciptakan langit dan bumi. Oh, gitu. Berarti bukan firman kepada dirinya sendiri, bukan ya? Walah. Makanya saya tanya dulu kamu, Rul. Tuhanmu berfirman kepada siapa pertama sekali? Berfirman pada siapa? Nah. Semua firman Tuhan turun pada malaikat. Kepada para malaikat? Ya. Apa firmannya itu? Apa firmannya? Aku juga nggak tahu firmannya apa. Yang saya tahu firman malaikat. Dah linglung dia sudah. Datanya mana? Datanya, dalilnya? Saya nggak menanya, saya tidak mau membawa tentang ketuhanan saya, keimanan saya, karena saya bertanya di room ini tentang ya makanya kita kan sudah jelaskan, tapi masih ngeyel bertanya terus. Nah, supaya kamu paham, makanya saya bertanya balik gitu loh. Saya itu mempertanyakan, Mbak, tadi kan gini, Yesus itu Allah Maha Kuasa, ya kan? Tapi dengan kuasanya Yesus tadi itu, tapi dia berfirman pada dirinya sendiri. Seperti itu. Itu yang Mbak Mekana jawab, oke, saya copy. Saya bertanya tentang firman pertamanya Yesus itu kepada siapa, dan Yesus berfirman tentang apa.
Itu yang dijawab Mbak Mega tentang penciptaan langit dan bumi kan gitu. Berarti Yesus pertama kali berfirman tentang kejadian langit dan bumi, bukan tentang ciptaan dia, gitu kan? Tentang Adam dan Hawa, itu bukan. Jadi pertama kali firmannya Yesus itu kan tentang pembuatan langit dan bumi kan tadi Mbak Magina bilang gitu. Ya yang kopi itu gitu. Iya, jadi gini, makanya saya tanya, Tuhanmu berfirman kepada siapa pertama sekali? Kau bilang kepada para malaikat. Ada data dan dalilnya enggak? Karena kita kan bicara pakai data dong. Itu nanti namanya perbandingan antar agama. Saya cuma bertanya tentang Mbak Mikana. Nah kan nggak apa-apa lah, masa saya nggak boleh bertanya tentang agamamu? Enggak. Kalau mau belajar nanti beda lagi. Saya bukan orang yang paham masalah itu. Saya juga sama lagian juga kan saya bertanya dengan hal yang sama kamu tanyakan kepada saya. Yang saya tahu itu semua firman turun ke malaikat. Data dan dalilnya di mana? Itu tentang keimanan saya yang saya tahu. Berarti kepada malaikat, kepada manusia dia nggak bisa berfirman? Enggak. Nggak bisa? Nggak bisa berfirman. Oh, kalau saya itu nggak tahu katanya apa? Orang lain nggak tahu. Saya juga belum paham masalah agama juga saya ini, Mbak. Oh ya udah, kalau gitu kamu belajarlah sungguh-sungguh saudaraku ya. Terima kasih. God bless you. Saudara-saudara sekalian, di video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu mengenai seberapa kuasa Yesus itu kok dikatakan Maha Kuasa. Yesus berfirman kepada siapa untuk pertama kali? Untuk pertanyaan ini Mihana menjawab dan menerangkan secara jelas dan berdasarkan dalil-dalil di Alkitab, tapi si penanya menanyakan yang pertama kali menerima firman Allah, namun Mihana tetap menjawab seperti tadi dan si penanya masih bertanya lagi kepada siapa pertama kali. Allah berfirman, sepertinya di sini ada yang tidak nyambung antara pertanyaan dan jawaban. Mungkin yang ditanyakan adalah kan dikatakan di Alkitab bahwa Allah berfirman waktu menciptakan langit dan bumi. Firman tersebut disampaikan kepada siapa sehingga manusia itu bisa tahu apa saja yang dilakukan oleh Allah pada waktu menciptakan bumi, terus menuliskannya di Alkitab. Sekiranya para penonton bisa memberikan komentar atau tanggapan dengan cara menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 8.41 kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. 1 Timotius pukul 6.16 dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kejadian 1:2 Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ulangan 32:40 Sesungguhnya, aku mengangkat tanganku ke langit, dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Kejadian pukul 1.26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.